Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di bab yang ke-10 di kitab Riyadhus Shalihin ini, babul mubadarah ilal khairat wa hassu man tawajjaha li khairin alal iqbal alaih bil jiddi min ghairi taraddud. Bab pentingnya kita bersegera untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, dan ada anjuran untuk merespon dengan penuh kesungguhan tanpa ada keraguan-raguan. Apakah kebaikan itu kaitannya hablum minallah, seperti kita salat subuh berjamaah seperti ini? Apakah kebaikannya terkait dengan hablum minan nas, amal-amal sosial, silaturahim dan lain sebagainya? Karena kita tidak tahu, jamaah sekalian, umur di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semangat kita semangat beramal kebajikan, beramal kebaikan, dimanapun kita berada, kapanpun ajal menjemput kita, insyaallah kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Satu hadis sudah kita baca di pertemuan yang lalu, hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihati, berlomba-lombalah kalian melakukan atau melaksanakan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena nanti fasatakunu fitanun qaqita'il lailil muzlim, akan terjadi, kata Nabi, fitnah-fitnah bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Sesuatu yang gelap ini, jamaah sekalian, itu tidak bisa kita lihat. Baju putih pun tidak kelihatan. Artinya apa? Fitnah nanti di akhir zaman ini, orang jadi bingung, jamaah sekalian, tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Na'udzubillah. Qaqita'il lil muzlim, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Begitu dahsyatnya fitnah itu, Rasul bersabda, yusbihur rajulu mu'minah wa yumsi kafira. Nanti ada fenomena juga, seseorang di waktu pagi seperti ini beriman kepada Allah, kuat imannya, tapi nanti wa yumsi kafira, sore harinya kafir dia. Apakah kafir sebenarnya atau kafir mengkufuri nikmatnya Allah, bermaksiat dan lain sebagainya? Ada juga wa yumsi mu'minah,
sorenya kayak tadi malam dia beriman kepada Allah, masih bisa salat isya berjamaah di masjid. Tapi yusbihu kafira, paginya dia kafir kepada Allah. Sampai detik ini pun belum bangun subuh untuk salat subuh. Itu sebuah kekufuran. Maksudnya kufur, tidak melaksanakan perintah Allah, bukan kafir keluar dari agama, jemaah sekalian. Kenapa? Biasanya orang-orang seperti itu, kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, rawahu Muslim. Dia jual agamanya untuk mendapatkan kaplingan dunia. Biasanya fitnah-fitnah seperti itu karena kita disibukkan dengan urusan dunia. Dan memang dunia ini tidak akan selesai-selesai, jemaah sekalian. Semakin dicari semakin haus. Nanti di saat manusia sudah masuk pada urusan dunia ansih murni seperti itu, lupa bahwa kita ini setiap hari ada 5 kali harus berkomunikasi dengan Allah. Kalau antum lihat, kita bersyukur Pak ya, pagi ini jenengan telah dipilih oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bukti dari kecintaan Allah, tergerak hati kita merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tidak mau menerima cintanya Allah, Pak. Larut dengan tidurnya. Bahkan ada pula ya, sebelum subuh dengan sepedaan sudah Pak berangkat, tidak tahu salat subuhnya di mana itu. Nah, jemaah sekalian, inilah yang dikatakan Nabi, pentingnya bagi kita terus-menerus libatkan diri kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan dan berlomba-lombalah dalam bab itu. Mari kita masuk di hadis yang kedua sekarang. Wa an Abi Sirwa'ah Uqbah bin Athib bin Harith radhiyallahu anhu qala Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Saya pernah salat sekali waktu berjamaah di belakang Nabi di Madinah, salat asar. Salat asar, Pak. Kemudian selesai salat, fasallama, Nabi salam. Subhanallah, biasanya Nabi, apalagi asar, Pak, Nabi itu tenang, zikir, tidak terburu-buru. Dan memang ada anjuran dari Nabi, jamaah sekalian, jenengan sangat diperintah nikmati 2 salat. Dan 2 salat itu paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karunia besar buat kita semua, yaitu salat subuh seperti ini dan salat asar. Ya ta'aqabani, kata Nabi. Ada 2 malaikat, ya, ada 2 sip-sipan malaikat yang itu turun naik setiap hari melaporkan amal kita, Pak. Yaitu kalau pagi subuh seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah ini Pak, duduknya sampai yang dilaporkan oleh malaikat, Pak, kepada Allah. Malaikat jadi saksi, Pak, ya. Dan nanti berikutnya sip yang kedua, malaikat sore, ya. Jadi kalau sampai nanti salat asarnya tepat waktu seperti ini, malaikat juga jadi saksi lagi, Pak. Naik ke atas menyaksikan perbuatan kita. Kemudian terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Bagaimana engkau mendapati hambaku? Bingung aku ya Allah, kata malaikat ini, Pak. Subuh kuperhatikan, dia sujud, dia ruku, dia berdoa kepadamu. Sorenya ketemu lagi, begitu lagi, kata dia. Nah, makanya Pak, sampean usahakan subuh dan dan asar itu jaga dengan betul. Dan memang 2 salat ini agak berat memang, jamaah sekalian. Kalau subuh pas ngantuk-ngantuknya begini, Pak, ya, sampai ngantuknya masih terwarnai juga sebagian kita nih, Pak, masih ada yang khusyuk juga. Saya sangat memahami itu. Kemudian asar juga berat, pas lagi semangatnya kita kerja, Pak, antara mau cepat pulang dan mau menerima, merespon perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
antara kita ingin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan kita merespon perintahnya Allah. Ujian bagi kita, Pak. Dalam satu riwayat ini dua makna. Man sallal bardain dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa fokus serius salat pada dua waktu yang bardain. Barat itu dingin, Pak. Artinya bebannya kuat. Pasti dia masuk surga. Para ulama mengomentari al-bardain itu subuh dan asar. Ada yang mengatakan subuh dan isya. Silakan, Pak. Ya. Paling tidak kalau yang asar ini saya perkuat dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Nah, Nabi ini jamaah sekalian tiba-tiba habis aku salat di belakang Nabi di waktu asar itu, tsumma qama musri'an. Terus Nabi cepat, Pak, berdiri. Bangun, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kelihatan istighfar Nabi astagfirullah, tapi berdiri, Pak. Tidak khusyuk zikir itu jamaah sekalian. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi. Kemudian melewati, Pak, pundak-pundak minta izin melewati pundak-pundak orang yang sedang duduk di situ, sahabat yang sedang belum selesai zikirnya, Pak, dilewati sama Nabi. Pada bingung semua. Fafazi'an nas min sur'atihi. Kita semua kaget. Ada apa Nabi? Kok cepat-cepat seperti itu? Fakharaja alaihim. Setelah itu Nabi keluar lagi, Pak, dari rumahnya itu. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Nabi melihat kok para sahabat terperanjat dengan sikap Nabi, perbuatan Nabi yang seperti itu yang tidak pernah Nabi lakukan. Faqala, apa kata Nabi? Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa amartu bikismatihi, rawahul Bukhari. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya pas salam tadi langsung saya teringat ada Pak, kalau bahasa kita semangkok atau satu piring korma, sesuatu untukku itu milik orang. Tidak segera aku berikan. Jadi begini, Ibu, Bapak, Nabi itu, Pak, tidak suka menyimpan barang, Pak. Ya, kalau makan ada lebih, tidak segera dibagikan, tuh dia merasa berdosa. Kalau kita kan tidak, Pak, dimasukkan ke kulkas, Pak, ya. Kulkas itu sampai jadi tempat apa? Saya katakan ini tempat gudang, semua masuk, Pak. Mie tinggal sedikit jemaah sekalian, masuk juga ke kulkas. Tumpuk akhirnya nggak dimakan juga jemaah sekalian. Rasulullah tidak terbiasa begitu jemaah sekalian. Di rumahnya itu ada beberapa makanan yang tidak segera dibagikan. Saya khawatir, kata Nabi, aku takut, aku tidak mau makanan ini bertahan di rumahku, maka aku perintahkan segera untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya gitu. Luar biasa ini, Pak. Kalau kita, Pak, ada makanan di rumah, kita udah makan lebih, ada suara azan, Pak, masih menikmati, Pak, ya. Setelah itu selesai, qamat berangkat. Itu habis salam, Pak, masih berpikir nanti malam dan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu memang haknya orang, Pak. Ada yang lebih berhak untuk dia terima, apalagi itu titipannya orang, Pak. Hati-hati, Pak, yang menerima titipan dari orang. Hati-hati pula, Pak, kalau kita punya utang dan kemudian kita sudah merasa cukup, Pak, untuk membayar utang itu, sudah sanggup. Jangan ditunda-tunda. Segera, Pak, kebaikan seperti itu lakukan. Ya. Rasulullah sampai meninggalkan zikir, Pak. Ini zikir kan rentetan dari salatnya, ya. Tapi ada yang lebih penting, ya, Mas sekalian. Kenapa? Saya khawatir nanti kalau dibiarkan di rumah dimakan sama istriku, padahal itu bukan hak istriku, haknya orang.
Langsung Nabi keluar Pak, diselesaikan dan diberikan. Saya khawatir, kata Nabi, ayah bisa nih saya menyimpannya dan tidak sempat aku bagikan. Jangan-jangan juga dimakan oleh keluargaku. Fa amartu bikismatihi, aku perintahkan untuk segera membagikan ya apa yang ada di rumahku itu. Nah, saudara, istihbab at-takhallus mimma yushghilul qalbi anillah wa istihbab al-mubadara ila al-amalil khair. Memang kita Pak dianjurkan zikir. Zikir ini kan hablum minallah ya Pak ya. Hablum minallah. Kayak sekarang zikir Pak, tiba-tiba sampai nanti di rumah ada sesuatu yang sangat penting Pak. Ya. Jangan sampai kemudian mengkhusyuk-khusyukkan diri, jangan jamaah sekalian. Umpamanya di rumah tahu Pak ada orang tua kita yang harus kita rawat dulu. Segera Pak. Segera, itu lebih utama daripada kemudian kita berlama-lama zikir di sini. Itu namanya mubadarah, berlomba-lomba, bersegera untuk melaksanakan amal saleh. Nah, saudara, jawaz al-istibanah al-istinabah wa tawakkul fi sarfi sadaqat ma'al qudra al-mubasyarah. Diperbolehkan Pak sedekah itu dari hadis ini karena Nabi tetap Pak ingin menjaga keistiqomahannya sebagaimana kita bahas kemarin. Setelah selesai Pak, Nabi menyuruh beberapa sahabat-sahabatnya atau pembantunya, Nabi balik lagi ke masjid melanjutkan zikirnya jamaah sekalian. Tapi sesuatu yang lebih utama, apalagi ada kaitannya dengan haknya orang lain, segera tuntaskan. Itu lebih utama Pak daripada zikir kita, berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itulah indahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid Pak ya. Terlepas sampean mau bermaulid atau tidak ya. Namanya memperingati. Memperingati itu kan mengingat ya. Mengingat. Mengingat itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu bisa bermanfaat buat orang-orang mukmin. Saya jadi teringat Pak kejadian ini, apa yang dikomentari Allah kepada Rasulullah tentang masalah ini jamaah sekalian. Biasanya Pak setiap kita masuk bulan Maulid ada satu ayat yang sangat melekat di kepala kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Itu Rasulullah Pak. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu apa wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat Pak diletakkan pada ayat terakhir surat At-Taubah. Surat At-Taubah dinamakan suratul Qital. Surat Pak yang paling banyak berbicara bagaimana perjuangan Rasulullah. Dan dengannya kalau kita mengkaji sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Allimu auladakum bi suratil Qital wa allimu banatakum bi suratin Nur." Ayo ajari, beri pelajaran anak-anak laki-lakimu untuk mengkaji, menelaah, mendalami surat Al-Qital. Dalam Al-Quran satu gitu itu Pak, Al-Anfal dan At-Taubah itu. Dan ajari anak-anak perempuanmu surat An-Nur, surat An-Nur, karena banyak dalam surat An-Nur Pak berbicara masalah kewanitaan. Antum kalau baca Al-Anfal dan At-Taubah Pak, muncul semangat memperjuangkan agama ini, dan Nabi berhasil dalam waktu yang sangat singkat 23 tahun tuntas Pak merubah peradaban itu. Dan sampai sekarang dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah potret manusia yang ideal. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Itulah generasi Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Ya bayangkan ya akhi, Mekah
jahiliyatin juhala, jahiliyahnya jahiliyah Pak, wa dhalalatin amya, berada pada kesesatan yang buta Pak. Dahsyat memang. Rasulullah datang memang di Mekah sendiri Pak butuh waktu 13 tahun menanamkan akidah, belum kondusif, belum menerima Pak. Akhirnya berangkat ke mana? Hijrah ke Madinah. 13 tahun menanamkan akidah di Mekah kepada orang-orang muhajir itu tidak kondusif, berbagai macam tantangannya, ujiannya, musibahnya, bahkan percobaan untuk dibunuh Rasulullah, tuduhan-tuduhan provokatif luar biasa pada Nabi. Kemudian berangkat ke Madinah. Di Madinah bukan semakin enteng. Saya jadi merenung Pak. Kadang-kadang kalau kita bicara Rasul Pak di bulan Maulid ini yang apa ya? Tapi tidak pernah cerita bagaimana penderitaan Nabi Pak, perjuangan Nabi, berdarah-darah ya. Nabi itu dakwahnya Pak tidak berhamparkan karpet merah seperti ini ya Mas sekalian. Setiap masuk kampung kemudian ditaburi apa? Ditaburi apa namanya? Apa namanya Pak? Kembang melati, enggak ada. Nabi itu Pak tantangannya banyak, yang menolak banyak. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Begitulah Allah menjadikan setiap nabi itu ada musuhnya, ada tantangannya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Masuk ke Madinah bukan semakin ringan Madinah Pak. Saya tidak bisa bayangkan nabi ini pendatang Pak mau jadi pemimpin. Ya apa? Imigran Pak. Imigran kan ya? Muhajir Pak, orang yang hijrah Pak, dari Mekah ke Madinah, terus di Madinah mau jadi pemimpin. Bayangkan. Di Madinah ini Pak, Yahudi ratusan tahun sudah bercokol di situ. Dia pula yang kemudian secara de facto Pak yang mengendalikan ekonomi Madinah dan keamanan Madinah Pak. Ada dua kelompok besar, Aus wal Khazraj, itu tukaran terus jemaah sekalian, diadu domba orang Arab ini Pak. Ansar ini jemaah sekalian. Nanti kalau tidak punya pekerjaan disulut Pak, jual senjata nih Pak. Yang satu ini halifnya apa, sekutunya dari Bani Nadir, yang satu dari Bani apa namanya, Qainuqa gitu. Nanti dia di antara dua kelompok Yahudi ini Pak sudah kong kali kong Pak, kamu jual senjata ini, kamu persis sekarang ini Pak. Perang yang ada di Arab ya persis sekarang ini Pak, cuma lebih modern sekarang Pak, lebih modern. Perang Yahudi dia ketawa-ketawa gitu. Jadi hidup di atas penderitaannya orang-orang Arab. Amerika itu Pak, ada apanya Amerika? Tidak ada apa-apanya Pak. Amerika itu bisa bertahan hidup jaya sampai sekarang karena jual senjata pada orang Arab Pak. Jadi kalau kemudian nanti Amerika ini Pak mau krisis, dibuat perang untuk Timur Tengah itu Pak. Diadu domba, perang, kirim senjata Pak, kirim tentara, duit masuk ke Amerika jemaah sekalian. Ya kayak gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah jemaah sekalian, itu Rasul yang mulia jemaah sekalian. Coba lihat di Madinah ini diselesaikan semua Pak. Pertama Pak, didamaikan dua kelompok ini. Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa, langsung terpotong Pak kebiasaannya mensuplai senjata itu jemaah sekalian. Terus dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya gampang kan ini Pak ya. Nabi faham betul di Madinah ini, makanya 2 tahun pertama Pak menata kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Ada Yahudi, ada orang munafik juga Pak, Masya Allah. Ada orang-orang kafir yang tidak mau menerima agama ini, maka dibuatlah undang-undang Pak. Ya, rapi undang-undang itu jamaah sekalian. Bagaimana hubungan antara Muslim dengan kafir, Muslim dengan Yahudi, sesama Muslim kalau ada masalah bagaimana, semua tertulis rapi Pak, kayak undang-undang dasar di kita ini jamaah sekalian. Allahu Akbar. Baru 2 tahun setelah itu ada perang Badar Pak, sampai Nabi meninggal dunia 68 kali perang, dan Nabi ikut terlibat di situ 12 kali jadi panglimanya jamaah sekalian. Bayangkan apa rahasianya Pak. Ini bab yang kita bahas sekarang nih Pak, mubadarah ini Pak. Apa kata Allah? Laqad ja'akum, makanya diletakkan ayat terakhir.
Jadi rahasia sukses Nabi menata umat dalam waktu yang sangat singkat 23 tahun ini. Soekarno Pak 20 tahunan Pak ya. Soeharto 23 tahun Pak ya. Oh, 32 tahun bukan 23 Pak. 32 tahun, Masya Allah. Panglima, Bapak pembangunan ya. Kalau yang kemarinnya Pak, sebelumnya udah lama Bapak apa itu Pak? Ya proklamator, tapi dikenal dengan Bapak apa namanya itu Pak? Bapak ada istilahnya saya lupa itu Pak. Ya kalau Pak Harto Bapak pembangunan, kalau ini Bapak ya proklamator lah yang memulai itu. Terus diganti oleh apa? Bapak Habibie Pak, Bapak teknologi ya. Diganti oleh Gus Dur Pak. Diganti oleh Ibu Mega. Diganti oleh siapa? Bapak SBY. Diganti lagi oleh Bapak yang mulia Bapak Jokowi. Luar biasa jamaah sekalian, 78 tahun kita merdeka Pak ya. Apa yang kita rasakan Pak? Jadi khairah ummah juga. Coba lihat rahasia ini Pak, dan sampean tiap tahun memperingati. Ini saya mencoba mengkaitkan dengan bab yang kita bahas sekarang. Laqad ja'akum rasulun, telah datang menemui kalian utusan Allah. Pertama, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Rasulullah itu Pak bukan dari malaikat. Kalau malaikat tidak bisa dicontoh, tidak bisa lihat ya. Rasulullah Pak bukan dari kelompok jin, apalagi jin Pak, semakin tidak bisa dicontoh. Jin sudah gagal Pak menata dunia ini. Min anfusikum, kelihatan Nabi itu Pak. Makanya kalau antum lihat performa Nabi secara fisik, ini sekarang lagi rame ya, lagi viral ya, untuk kita diminta di momentum Rabiul Awal untuk mengkaji tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Performa Nabi secara fisik Pak, berjalannya Nabi, duduknya Nabi, tidurnya Nabi, ya, leyeh-leyehnya Nabi, larinya Nabi, Allahu Akbar. Sampai bentuk tubuh Nabi Pak digambarkan semua oleh para sahabat jamaah sekalian. Tidak ada Pak manusia di dunia ini dari Adam alaihissalam sampai detik ini Pak yang kemudian tertulis sejarahnya lengkap jamaah sekalian. Saya sendiri Pak 59 tahun 60 tahun seperti ini, untuk memulai nulis sejarah saya ini bingung dari mana, karena terlalu sudah kacau sudah Pak. Awek dewe tidak bisa nulis Pak. Rasulullah itu lengkap dari mulai kelahirannya sampai beliau meninggal dunia, apalagi di masa-masa 40 tahun sampai selesai Nabi meninggal dunia, tertata rapi dan dicatat semua omongannya itu. Itulah Rasulullah. Kenapa Pak? Karena min anfusikum, bisa dilihat oleh kita Pak. Nabi tidak eksklusif. Tidak eksklusif Nabi itu Pak. Min anfusikum kata para ulama, hadza dalil min quwwati mu'asyaratihi, menunjukkan kekuatan apa Nabi? Kekuatan Nabi masuk Pak ke dunia sahabat ini jemaah sekalian. Sehingga semua sahabat mengatakan Nabi itu paling dekat denganku gitu. Kata Abu Bakar, enggak, paling dekat dengan saya. Aku yang mendampingi Nabi selama ini. Kata Umar, paling perhatian sama aku gitu. Kata Utsman Pak juga begitu. Aku satu-satunya mantu yang sampai mendapatkan 2 putrinya gitu. Kata Ali, Nabi paling dekat denganku, hidup bersama aku. Kata Bilal, Pak Bilal, mantan budak Pak, Nabi paling perhatian sama aku. Abu Hurairah Pak, yang baru masuk Islam cuma 2 tahun saja Pak, tidak ada orang yang diperhatikan kecuali aku. Semua mengatakan demikian Pak. Ini namanya Pak pemimpin yang apa Pak? Menyatu Pak. Umat merasa memiliki jamaah sekalian gitu. Memang peduli Nabi ya mas sekalian gitu. Min anfusikum, satu. Yang kedua, ada yang baca itu Pak, bukan min anfusikum tapi min anfasikum. Nafis, anfas Pak. Datang menemui kalian seorang rasul min anfasikum, manusia yang memang punya nilai lebih Pak. Paling bermutu, paling bernilai jemaah. Itulah Rasulullah Pak. Memang akidah Nabi Pak di atas rata-rata. Iman Nabi di atas imannya semua sahabatnya.
akhlaknya Nabi Pak, paling mulianya akhlak di antara sekian banyak manusia. Ya, kecerdasan Nabi Pak di atas rata-rata kecerdasannya Nabi itu jamaah sekalian. Min anfasikum. Maka antum sebenarnya sebagai pengikut Rasulullah seharusnya Pak, setiap masuk momentum Maulid Nabi ini Pak, kita punya izzah sebagai orang Islam Pak. Orang Islam ini harus di atas rata-rata. Orang Islam ini Pak harus lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang di luar kita. Dari apapun pula. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun apa? Min anfusikum. Yang kedua apa? Azizun alaihi ma'anittum. Sangat peduli Nabi Pak terhadap penderitaan yang kalian rasakan gitu. Ini babnya mubadarahnya di sini Pak. Nabi itu jamaah sekalian, ini kan sering kita baca Pak. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz. Nabi tidak bisa diam Pak ketika ada penderitaan pada sahabatnya. Makanya Nabi akhi setiap salat begini jamaah sekalian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak langsung bangkit Pak Nabi itu Pak. Langsung balik Pak. Dilihat wajah sahabat satu persatu itu Pak. Dan kelihatan gerak-gerik mulut Nabi itu Pak. Allahumma antas salam. Satu persatu dia terus. Wa minkas salam. Fahayyina bis salam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dilihat Pak, kalau ada sahabat yang tersenyum Pak, Nabi ikut tersenyum pula Pak. Itu namanya yatafaqqadu. Apa yatafaqqad Pak? Nabi mencari tahu bagaimana kondisi sahabat itu jamaah sekarang. Allahu Akbar. Ini tidak apa-apa, sekaligus saya mengkritisi, tidak apa-apa Pak ya. Antum ketua takmir di sini ya. Saya berharap imam kayak tadi jamaah sekalian itu tidak nyunal Pak. Habis salat langsung tutup. Biarkan imam juga jadi contoh buat kita semua. Ikut zikir pula Pak. Karena zikir habis salat itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh nulis sedikit Pak. Ya, lambat-lambat dikit tidak apa-apa lah pengajian saya. Paling 2-3 menit ya. Suruh duduk tenang, lihat. Biar dia juga menikmati berkomunikasi pula dengan Allah. Kalau pergi ke sana mungkin langsung pulang Pak. Imam tidak seperti itu ya. Rasul menjadi imam jamaah sekalian langsung balik dilihat itu. Kalau senyum ke senyum Pak. Alhamdulillah kata Nabi. Sahabatku lagi apa? Tenang, tidak banyak masalah. Saya juga ngelihat sampean Pak tenang semuanya Pak. Senang-senang semua, ikut senang. Tapi ketika di situ ada sahabat Pak yang kemudian sedih Pak. Sedih. Apa kata Nabi? Diam dulu Pak. Dilihat lagi. Nundukkan lagi Pak. Dilihat sama lagi sama Nabi. Terus menangis Pak. Oh ini serius ini. Kemudian yang senyum tadi Pak. Dilihat sama Nabi. Fa asyara ilaihi. Nabi memberikan isyarat Pak. Ini kepedulian Pak. Kepedulian jamaah. Mubadarah. Ada kesungguhan untuk perhatian kepada umat ini. Perhatikan tuh saudaramu, kenapa itu? Dilihat Pak, kenapa? Rupanya lapar orang ini Pak. Ya Allah, lapar. Lapar datang. Jau'an ya Rasulullah. Orang ini lapar ya Rasulullah gitu. Pak, kalau sudah ada begitu umat kayak gitu Pak, tidak boleh sampai mengkhusyuk-khusyukkan diri, tidak boleh Pak. Nabi langsung bangkit jamaah sekalian. Sebagaimana tadi Pak, kalau tadi Nabi ngelihat ada barang tertentu belum dibagikan, ini juga ini umat sekarang Pak. Umat. Salah satu sahabatnya yang kemudian lapar Pak. Allahu Akbar. Nabi bangkit langsung menemui kemana? Keluarganya Pak. Nanya sama Aisyah. Hal indaki syai'? Inti punya sesuatu tak sekarang? Tuh ada sahabatku lagi apa? Lagi lapar. Memang musuh paceklik pada waktu itu Pak. Kata Aisyah, wallahi ma indana syai' ya Rasulullah illal ma'. Tidak ada lagi ya Rasulullah. Kami tidak punya apa-apa kecuali hanya apa? Air putih gitu. Bayangkan Pak, rumah Nabi, rumahnya
Gak ada makanan juga Pak, yang ada cuma air putih gitu. Nabi tidak putus asa Pak, mubadarah bil khairat, berlomba-lomba Pak, mensegerakan dirinya untuk ini peluang kebaikan. Nanya pada istri yang kedua Pak, hal indaki syai', ada apa di rumah katanya. Ini ada tamuku, ada orang lagi butuh makanan. Wallahi ya Rasulullah, sama Pak jawabannya. Ma indana syai' illa al-ma', kami tidak punya apa-apa kecuali hanya air putih ya Rasulullah gitu. Ya Allah, sampai semua istrinya Pak berbicara begitu jamaah sekalian. Kita Pak di kulkas kita tidak hanya kulkas Pak, tambah lagi freezer. Isinya frozen banyak Pak. Hah? Daging untuk kita makan bulan depan ada Pak, termasuk yang berbicara ini Pak. Nyimpen kambing ya, sekali beli 10 kilo disimpan, dibuat 2 kilo, sekali masak tinggal menyemplung saja Pak ya. Ya alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah ya. Allah juga sangat suka ketika kita punya nikmat Pak, kita menikmati nikmat itu. Yang penting kita tidak berlebihan dan kita berbagi jamaah sekalian. Rasul begitu Pak. Setelah tidak ada Pak, baru Nabi Pak datang lagi dan menyampaikan kepada para sahabat, man yudhifu hadha al-laila, kata Nabi, ayo siapa di antara kalian yang siap untuk menerima tamuku malam ini, kasihan dia perlu dijamu. Nabi tidak bisa menjamu Pak, karena tidak ada makanan di rumahnya. Artinya sebelum dia menawarkan pada orang lain, dia berusaha dulu Pak, Nabi itu Pak. Nyambungnya Mas kan, tidak langsung nyurup, ayo bawa makan, enggak. Nabi berusaha dulu Pak. Tidak mampu Nabi, tidak ada, baru ditawarkan pada para sahabat. Yang menarik lagi ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, itu Pak kayak macam Abu Bakar, Utsman, Umar, dan sahabat-sahabat yang kaya-kaya Pak di Madinah itu, tidak ada yang angkat tangan Pak untuk menjamu tamu ini. Sebab kalau musim paceklik itu ma'asyar muslimin, itu duit ada Pak, tapi barang tidak ada. Lempengan-lempengan dinar Pak, uang, fulus, uang Pak, itu tidak bisa dibelanjakan karena nggak ada barang Pak, tidak bisa dibelanjakan, tidak ada barang. Nabi mengatakan, ayo siapa? Tidak ada yang menjawab Pak. La muhajirin wala ansar, diam semuanya. Ya apa ini? Memang berarti di rumah gak ada makanan. Terus ada orang Ansar angkat tangan, ana ya Rasulullah gitu. Ana ya Rasulullah gitu. Oh, rupanya orang ini banyak di rumah Pak. Khul kata Nabi, ambillah dia, bawalah dia gitu. Maka dibopong orang ini Pak, yang tadi bermasalah Pak, yang lemas Pak, mungkin berhari-hari tidak makan Pak, dehidrasi barangkali, dipopong, naik ontanya, naik kendaraannya, sampai masuk ke rumahnya. Dia tidak tahu juga Pak di rumahnya ada makan atau tidak tahu juga. Man yudhifu hadha, kata, akrimi dhaifa Rasulillah, tolong ya muliakan ini tamunya Rasulullah. Rasulullah mengamanahkan kepada kita untuk menjamu tamu ini gitu. Hal indaki syai', nanya dia ke Pak, ente punya apa sekarang gitu. Bingung istrinya Pak. Wallahi ma indana syai' illa quta sibyani, kami tidak punya apa-apa kecuali hanya makanan yang bisa dimakan malam ini pun milik anak-anak kita, belum makan anak kita ini. Paham jemaah sekalian? Jadi makan yang ada Pak tinggal malam ini saja, besok tidak ada lagi. Itu pun juga ini makanannya apa? Anak-anak kita Pak, serlak kalau sekarang Pak ya. Kayak serlak Pak ya. Tahu makanan bayi Pak. Kata beliau, sudahlah, buatkan makanan bayi kita, campur keju sedikit, kata dia. Terus sibukkan anak kita, wa alilihim. Nanti kalau udah capek main mereka ngantuk, tidak ingat makan, kata dia. Bawa tidur dia. Dan udah siap, ya sudah, ini kan makanan cukup untuk tamu saja Pak, bukan untuk dia. Matikan lampu tengah, lampu depan untuk tamu hidupkan, lampu tengah matikan, dan tunjukkan seakan-akan kita juga makan di dalam piring bunyikan saja Pak. Luar biasa ini. Ini namanya mubadarah bil khairat Pak. Ini namanya isar jemaah sekalian, mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kepentingan pribadinya. Ada yang lebih lapar, kita lapar, tapi ada yang lebih lapar lagi.
Kita sakit Pak, tapi ada yang lebih sakit lagi untuk kita bantu. Ini mubadarah ya akhil karim. Ya Allah, fa'akalat taif, tamu ini Pak karena lapar, hatta selak pun masuk Pak. Nikmat dia makan. Lapar Pak. Terjamu, betul dia makan gitu. Allah Akbar, setelah makan Pak dia pulang. Akhirnya dia ringkas Pak, dua-duanya Pak tak tersisa, bersih piring itu dia makan gitu. Anaknya tidur dalam kondisi kelaparan juga, dia pun juga tidur dalam kondisi fabata tawiyain, tidur perutnya keroncongan Pak, berisi angin dia makan gitu. Subuh mau berangkat ke masjid seperti ini Pak, Nabi nunggu di pintu masjid Pak. Tidak biasanya Nabi datang kemudian nunggu di masjid Pak, menunggu orang yang tadi malam menjamu tamunya gitu. Apa kata Nabi? Baru saja Jibril datang menemui aku dan menyampaikan kepadamu gitu. Laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma al-laila. Allah kagum, Allah terkesima kata Nabi dengan perbuatanmu tadi malam, di mana engkau bisa menjamu tamumu dengan penuh bahagia seperti itu gitu. Ya Allah, ini Pak namanya apa? Mubadarah. Jangan ditunda-tunda Pak. Kalau ada peluang kebaikan, ada tamu Pak, sibukkan kesempatan. Tamu ini rahmat, tamu ini karunia dari Allah. Tamu itu Pak, selama tamu ada di rumah, malaikat turun mendoakan sampai pulang tamu itu jamaah sekalian. Keluarkan yang terbaik. Ini peluang kita untuk berbuat baik jamaah sekalian. Jangan marongok kata orang Madura Pak. Apa marongok ini Pak? Jangan merengut ya, jangan merengut. Aduh, tamu lagi nih. Padahal ini kesempatan kita berbuat baik Pak. Dan orang menghormati tamu itu ma'asyar muslimin, ini menunjukkan bahwa kita punya iman Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, muliakan tamu itu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman Pak kepada Allah dan punya orientasi akhir, ada tamu Pak, muliakan tamu itu. Memuliakan tamu itu Pak bagian dari iman kata Nabi. Apalagi yang bertamu itu Pak mertua. Halo? Yang bertamu itu ipar Pak. Yang bertamu Pak tetangga di kampung. Terus sakit mau berobat, mau tinggal di hotel tidak punya duit, terus pingin numpang hidup di rumah sampean Pak. Oh tamunya pinter Pak, dia punya hak 3 hari masalahnya jemaah sekarang gitu. Dapat 3 hari keluar Pak, cari tempat yang lain lagi Pak, bertamu ke rumahnya orang 3 hari lagi. Ya enggak apa-apa, sampean respon Pak. Apalagi orang itu tamu datang ada butuh sesuatu Pak, itu lebih dahsyat lagi jemaah sekalian. Kalau sampean enggak ada Pak, ya sudah senyum saja Pak. Keluarkan apa yang ada sampean punya Pak. Yang sampean makan dia makan. Itulah mubadarah bil khairat jemaah sekalian. Apa kata Allah? Azizun alaihi ma anittum Pak. Penderitaan yang dirasakan oleh sahabat beban bagi Nabi Pak. Makanya ini kalau bab-bab muamalah ya. Di bab-bab yang lain ya akhi, Nabi itu Pak kalau ada satu sahabat Pak kemudian diganggu oleh orang-orang di luar Islam ini Pak, kayak contoh tukang sapu di masjid Pak, kemudian mohon maaf dianggap pembantu barangkali Pak sama Yahudi Pak, mohon maaf ya, digoda pembantu ini Pak, terus sampai dibuka apa namanya baju jubahnya itu Pak, dibuka gitu sampai kelihatan betis perempuan ini Pak, dan dia teriak gitu, merasa dihina oleh Yahudi ini. Dan ini kaum muslimin Pak, dan pembantu ini marbot masjid ini, perempuan ini orang yang luar biasa. Itu tegas Nabi jamaah sekalian. Itu yang dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah apa? Asyidda'u alal kufar. Tegas Pak sikapnya kepada orang kafir yang menghina kita jamaah sekalian. Tapi ruhama'u bainahum, di antara kita penuh cinta, penuh kasih sayang. Itulah Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, yang ketiga apa? Harisun alaikum. Peduli banget sama kita nih Pak.
Itu sahabat Pak yang tidak ke masjid, dilihat sama sahabat tidak, siapa yang tidak ke masjid ini? Tahu Pak Nabi itu. Imam itu begitu. Makanya sekolah Pak yang kami bangun ini, yang saya kawal ini Pak, namanya Stidki, itu mencetak imam Pak. Imam tidak hanya sekedar imam, tapi imam yang mengendalikan idaratul masajid, manajemen masjid Pak, yang faham bagaimana mengelola masjid, mengatur dakwah masjid, bisa menjembatani antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain gitu. Nabi begitu Pak, harisun alaikum. Ada satu jamaah tidak ke masjid, ditanya sama Nabi Pak, kemana fulan? Sakit ya Rasulullah. Nabi Pak habis selesai zikir Pak, langsung ajak beberapa sahabat Pak, sahabat-sahabat yang kira-kira kalau sekarang Pak, ya mana yang dokter gitu, ya, atau mana yang perawat Pak, mana yang tahu obat, ayo ikut aku. Nabi Pak ketika ngajak sahabat sesuai dengan apa? Kebutuhan orang yang tidak mau disambangi Pak. Tanya sakit, ditanya, bayangkan ya akhi, sakit yang datang siapa? Rasul Pak. Ya Allah, langsung sembuh itu ya akhi. Ya, langsung sembuh. Rasulullah. Nabi Pak tak pingin, gak ke masjid. Mungkin ini perlu perhatian dari kita. Jangan-jangan sakitnya ada masalah yang lain gitu. Didatangi sama Nabi Pak. Itu kepedulian Nabi Pak. Mubadarah, berlomba-lomba Pak dalam amal kebaikan seperti itu. Kita kadang-kadang bertetangga Pak, tetangga kita sakit, masuk rumah sakit 10 hari baru paham kalau dia opname Pak. Tahu dari mana? Itu pun tahu dari orang yang di Surabaya sana Pak gitu. Ya kenapa? Karena tidak ada komunikasi antar tetangga satu sama lain ya mas sekalian. Nah saudara, itulah Rasulullah Pak, harisun alaikum. Terus bil mu'minina raufun rahim, kepada sesama mukmin Pak, rauf, lembut, penuh cinta. Kita kan tidak Pak ya, sesama mukmin kepo ya, saling curiga Pak, hasud. Lah, ayo tunjukkan Pak, kita gini sekarang berada di bulan Rabiul Awal ya, dan babnya juga bab mubadarah Pak. Ayo tunjukkan kepedulian kita satu sama lain, kita bersaudara karena Allah. Sakitnya saudara kita, sakit kita pula Pak. Rasulullah juga begitu Pak. Deritanya sahabat, deritanya Rasulullah. Senangnya sahabat, senangnya Rasulullah. Bahagianya sahabat, bahagianya Rasulullah. Sedihnya sahabat, sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina rauf rahim Pak. Raufur rahim. Nah, kendati demikian Bapak Ibu, ini saya terakhir ya. Fa in tawallau, ini pasti Pak, dakwah yang seperti ini, sikap yang seperti ini ada orang tidak suka Pak. Ya, pasti dimusuhi Nabi itu Pak. Walaupun sifatnya begitu sempurna Rasulullah dan para sahabatnya, fa in tawallau, kalau mereka berpaling itu umatmu ya Muhammad, fakul katakan, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah sebagai pelindung kami. Kami bertawakal pada siapa? Pada Allah Pak. Muslim yang taat itu, Muslim yang berakidah itu Pak, tidak bertawakal kepada banyaknya umat, kepada banyaknya apa relasi, tidak Pak. Tidak bertawakal kepada anaknya yang sudah sukses karirnya, tidak bertawakal kepada kekayaannya, tidak bertawakal kepada kecerdasan ilmunya, banyaknya ilmu yang sudah dia tekuni, apakah dia master, doktor, mungkin profesor. Lah, tawakal kita pada siapa? Apalagi berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kita Pak. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mohon maaf, satu hadis mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Semoga kita Pak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang kebaikan Pak terbuka lebar bagi kita saat ini ya. Paling tidak Pak, ini kan hari libur ya. Ayo silaturahim ya, silaturahim sama orang tua, silaturahim sama kakak, adik, ipar Pak, sambung semua, tetangga kanan kiri. Pokoknya tiada hari ada peluang amal saleh bagi saya untuk saya bersegera untuk melaksanakannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin ya hayy ya qayyum
برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا جميعا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.